Empat cara mendapatkan ketenangan. Mudah diingatkan? Empat cara mendapatkan ketenangan. Sekarang banyak orang risau dengan dunia ini. Akhirnya untuk mencari ketenangan dimakannya pil anjing gila. Semua sekarang orang sedang takut. Yang kuliah takut tak lulus, yang sudah lulus takut tak kerja, yang udah kerja takut tak nikah. Maka untuk mendatangkan ketenangan, inilah dia judul ceramah ini. 4 jurus mendatangkan ketenangan. Yang pertama, bagaimana supaya kita ini tenang? Jurus yang pertama adalah wudhu. Tak masuk akal ceramah Ustaz ini. Bagaimana pula wudhu bisa menenangkan? Ketenangan itu letaknya di mana? Di hati. Yang memasukkan ketenangan ke hati itu siapa? Allah. Allah memasukkan ketenangan kalau orang itu berwudu. Makanya wudu dulu. Sah tak sholat kalau tak berwudu? Tidak. Haji kalau tak berwudu? Tidak sah, karena rukun haji ada tawaf. Tidak sah tawaf kalau tidak ada wudu. Oleh sebab itu maka wudu bagi yang tak bisa mandi, maka bisa digantikan dengan tayamum. Tapi kita kaji wudu dulu. Nah, wudu yang pertama, ambil air, masukkan ke mulut, namanya madmadah. Yang kedua, sekaligus ke hidung. Masukkan ke hidung, tarik. Insya Allah yang flu-flu, yang pilek-pilek hilang. Maka dengan menarik air ke otak itu membantu oksigen naik ke otak. Ini darah ini menyembur dari jantung. Coba rasa jantung sebelah kiri, berdegup kan? Jantung ini berdegup, yang disemburkannya ke otak ini oksigen. Oksigen itu dibawa darah. Kalau darah ini tidak sempurna, tersumbat dia karena banyak gula, namanya diabetes mellitus. Atau banyak lemaknya, namanya kolesterol. Maka terhalang dia sampai ke otak, kurang cairan naik ke otak, itulah disebut dengan stroke ringan. Nah, maka kita pun diajarkan setelah bersih mulut, bersih hidung, bersih muka. Yang dibasuh muka ini mana? Sejengkal ke samping, sejengkal ke atas. Telinga dari paku kiri ke paku kanan. Ini dia paku. Yang telinganya tak berpaku, agak-agak ada. Dari ujung dagu sampai batas rambut di atas. Batas rambut yang normal. Kalau ada batasnya di sini, yang keluar satu lebih kemana? Nah, basuh. Habis itu tangan sampai ke siku. Habis tangan sampai ke siku, usap kepala. Usap kepala sedikit aja, sah. Usap kepala semuanya, sah. Habis itu telinga. Ini banyak juga orang berwudu nih, dibasahnya gini-gini telinga. Bukan begitu, dibasahkan, masuk ke dalam. Habis itu kaki. Kaki ini bukan asal siram aja. Ini banyak orang berwudu nih, ibu putarnya keran, disipak-sipaknya. Wailun lil aqab, celaka tumit. Kenapa tumit itu celaka? Karena tumit tak basah. Maka dihidupkan keran, kalau pakai keran, basah semua. Bagaimana celah-celah jari? Celah jari pakai kelingking. Celah, basah semua 3 kali. Selama berwudu itu tak boleh cerita. Waktu air masuk ke mulut, makrifatnya, hakikatnya keluar dosa-dosa mulut. Waktu air membasuh muka, hakikatnya, makrifatnya keluar dosa-dosa biji mata sampai mulut, sampai hidung. Ketika air menyiram tangan, keluar dosa dari jari-jari tangan. Ketika air mengusap kepala sampai ke telinga, keluar dosa-dosa isi otak kepala sampai keluar dari lubang telinga. Ketika air menyiram kaki, keluarlah dosa-dosa dari celah jari-jari kaki, bersih. Artinya dosa bersih. Lalu kemudian berdoa, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Selama berwudu tak boleh cerita. Untuk kalau ada orang ada cerita, diam. Ustaz, saya kata dokter kemarin yang datang ke lapas, kata dia tak boleh wudu. Kenapa kau tak boleh wudu? Saya ini kena penyakit Pak Ustaz. Apa penyakitnya? Penyakit saya ini penyakit tulang akut. Jadi kalau kena air mati.
Bagi yang tak bisa mandi wajib, maaf cakap, yang sakit di ruang ICU, di rumah sakit, maka cukup tayammum. Maka setelah itu barulah berdoa kepada Allah. Tengok hebatnya wudhu. Ada ulama dari Turki, hebat otaknya, cerdas, hafal dia Kamus Al-Muhit. Kamus Al-Muhit 2 kali Quran tebalnya. Ketika ditanya orang, namanya Said Nursi, "Hei Said Nursi, ya kenapa otakmu bukan main cerdas, bisa kau hafal itu Kamus Al-Muhit tak lupa?" Kata dia, "Kau makan biasa aja, minumku pun biasa aja, kenapa kau hebat?" "Emakku sebelum menyusukan aku berwudu dulu." Inilah hebatnya wudu. Maka kita diajarkan cuci tangan, badan bersih, mata bersih, otak bersih, telinga bersih, tapi hati masih kotor. Maka dibersihkan hati dengan doa, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Bersih mata, bersih kepala, bersih otak, bersih hati. Ketika sudah suci tadi, turunlah malaikat menenangkan ketenangan ke dalam hati. Ini pokok pangkal yang pertama. Ustaz, kenapa saya payah tenang? Mungkin wudu'mu belum sempurna. Tu'izzu man tasha. Kalau kau mau, kau angkat setinggi-tingginya. Wa tudhillu man tasha. Kalau kau mau, kau jatuhkan serendah-rendahnya. Mau tinggi, mau di atas, mau senang, mau susah, mau bahagia, mau sengsara, mau tenang, mau gelisah, itu semuanya kuasa Allah. Maka kita minta kepada Allah, syaratnya harus bersih, dan bersih harus berwudu. Setelah berwudu, yang kedua, banyak-banyak sholat, bukan somat, sholat. Itu yang disebut dalam Quran, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar, sholat. Maka sholat. Kebetulan pagi sholat duha. Usolli sunnatat duha rak'ataini lillahi ta'ala. Kebetulan nanti sebelum zuhur, usolli sunnatat zuhri rak'ataini qabliyatan. Nanti sebelum asar, usolli sunnatal asri rak'ataini qabliyatan. Nanti sebelum maghrib, usolli sunnatal maghribi rak'ataini ba'diyatan qabliyatan. Ada. Habis itu sholat sunat isya qabliyah ba'diyah. Habis itu malam bangun, usolli sunnatan tahajud. Dunia ini Bapak Ibu besar. Dunia ini besar. Mau dimasukkan ke kepala sebesar ini. Dunia sebesar ini mau dimasukkanlah ke dalam kepala sebesar ini. Apa yang terjadi? Pecah pembuluh darah. Jangan terlalu kau pikirkan dunia ini, tapi jangan pula sampai tak memikirkan dunia. Besok pagi ibu bangunkan bapak, "Pak, bapak nggak masuk kerja." Tak usah kau pikirkan dunia. Dunianya harus dipikirkan, tapi jangan terlalu dipikirkan. Serahkan pada Allah. Besar masalahku ini, Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Aku sedang susah, sedang stres, sedang depresi. Allahu Akbar kabira. Aku sekarang sudah tak dipuji orang lagi, sudah jauh tuh, sudah dihina orang. Walhamdulillahi katsira. Allah yang punya pujian. Aku sekarang sudah dihina orang, dijatuhkan orang, disepelekan orang. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemana aku menghadap? Aku tidak menghadap ke bupati, aku tidak menghadap ke gubernur, aku tidak menghadap ke presiden, aku tidak menghadap ke menteri, aku tidak menghadap kepada siapapun. Siapa yang kuhadapi? Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman. Aku berserah diri kepada Allah. Wa ma ana minal musyrikin. Serahkan semuanya kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Hanya orang sholat ini kenapa tidak menurunkan ketenangan? Dia pun tak ingat tahap yang diwajib. Renungkanlah maknanya. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillah katsira. Subhanallah bukratan wa asila. Waktu duduk antara dua sujud, di situlah kau mengaku di hadapan Allah, mintakan pengampunan kepada Allah. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Rabbi firli, ampunkan aku banyak salah, banyak dosa, banyak silap ya Allah. Sebelum salam mengaku di hadapan Allah, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka. Waktu salat itu kita sedang menjanjikan, menghubungkan, mengkonekkan antara
antara kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Somad, saya ini preman baru tobat Pak Ustaz. Mantap. Terus apa masalahnya? Aku belum hafal iftidah. Tak apa-apa, langsung aja Fatihah. Malam bangun habis isya tidur yang paling mantap habis isya. Jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2 bangun, sholat tahajud, mandi, bersih, paling bagus sholat sunat wudhu, sholli sunnatal wudhu rakaat ini lillahi ta'ala. Nah, oleh sebab itu untuk menenangkan hati ini banyak-banyak sholat. Tapi wudhu tak sah kalau tak sholat. Makanya ibu yang selalu risau, ibu banyak sholat bu. Bapak yang selalu risau, bapak banyak sholat. Yang pertama wudhu, yang kedua sholat. Maka kalau hati risau langsung ambil wudhu, langsung sholat. Kalau tidak bisa sholat berdiri, duduk, ambil kursi duduk. Kalau tak ada kursi, duduk saja, duduk ini, duduk. Allahu Akbar. Rukuknya Allahu Akbar, sujudnya macam biasalah. Ustaz, ada yang mengatakan sujud tuh kening mesti menempel. Kening tidak mesti menempel. Kalau dia duduk di kursi, sujudnya macam duduk di pesawat. Allahu Akbar. Duduk tak bisa Pak Ustaz, berbaring. Mana arah kiblat? Sana kiblat. Miring kepala ke sana, miring ke sana. Miring kepala sana. Tak bisa miring Pak Ustaz, tulang belakang udah berlipat. Terlentang aja, terlentang. Soalnya pakai isyarat mata. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allah dan Nabi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namanya sholat isyarat. Tak bisa duduk, baring. Tak bisa baring, terlentang. Oleh sebab itu maka yang paling penting dalam hidup ini adalah sholat. Siapa yang tak sholat? Man taraka sholata muta'ammidan. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja? Dalam sholat ada tak beda antara warga binaan dengan Pak Kanwil, dengan Pak Sekda, dengan Pak Ustadz? Ada beda? Sama. Oleh sebab itu maka semua masalah hidup ini kau selesaikan dengan sholat. Yang menjanjikan itu siapa? Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Sholat. Wudhu. Yang kedua sholat. Yang ketiga zikir. USZ. Wudhu, sholat, zikir. Zikir yang paling pertama astagfirullah. Astagfirullah. Nanti kalau ada orang berzikir pendek, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kok pendek kali? Setelah aku bilang, aku masih mau zikir, kawanku tak mau lagi. Panjanglah zikir. Astagfirullahalazim. Ada yang lebih panjang Pak Ustaz? Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada yang lebih panjang lagi Pak Ustaz? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika masata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa aqulu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bika faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Siapa yang banyak-banyak beristighfar, apa balasannya? Ja'alallahu lakum min kulli dhiqin makhraja. Kalau dadanya terasa sempit, dilapangkan Allah. Wa bikulli hammin faraja. Kalau hidupnya sulit, dimudahkan Allah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dikasih Allah rezeki dari yang tak disangka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang beristighfar dilapangkan Allah. Dada terasa sulit, sempit, susah, payah. Maka banyak-banyak istighfar. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Istighfar 100, subhanallah 100, alhamdulillah 100, Allahu Akbar 100, selawat 100, la ilaha illallah 100. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai akhirnya masuk ke tangkai jantung, masuk ke sumsum, masuk ke otak. Sampai akhirnya waktu malaikat mencabut nyawa, yang keluar dari mulutnya Allah. Mati. Apa yang selalu kau sebut, itulah nanti yang waktu kau mati. Makanya jangan mencarut-carut. Orang yang suka mencarut, nanti waktu dia kantui. Oleh sebab itu maka banyak-banyak yang selama ini tak macam-macam ceritanya. Oleh sebab itu maka berzikir. Salawat, subhanallah 100, alhamdulillah 100, Allahu Akbar 100, istighfar 100, salawat 100. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah,
kalau berzikir air minum dibuka. Kalau berzikir air minum dibuka, masuk zikir itu ke dalam air minum itu pun diminum. Itulah menyehatkan, mengusir segala jin, hantu, setan, jebalang tanah, nyi blorong, Dracula, tuyul, semua yang mengganggu, membisikkan kita. Yang membisikkan kita itu selalu setan. Kau nanti begini, 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 kau nanti begini. Akhirnya pergi ke rumah sakit, minta obat tidur. Akhirnya tidur. Sebelum makan obat tidur, habis makan obat tidur, habis makan tidur. Kalau hidup cuma tidur bagus, mati. Itu apa kau hidup? Buat semak dunia aja. Oleh sebab itu maka kita perbanyak ini zikir. Terakhir yang keempat, membaca Al-Quran. Malam Jumat baca Quran, bagus. Apa yang dibaca malam Jumat? Surat Al-Kahfi. Tapi katanya baca Yasin Pak Ustaz. Baca Yasin bukan malam Jumat, tiap malam. Karena saya sanggup tiap malam Jumat. Malam Jumat pun tak sanggup, mati je dah. Itu apa lagi kita hidup? Maka kita baca ini Yasin, bagus tiap malam. Habis baca Yasin itu, ya Allah, berkat surat Yasin mudahkanlah segala urusanku. Namanya bertawassul dengan surat Yasin. Ya Allah, berkat surat Yasin mudahkan anakku sekolah. Ya Allah, berkat surat Yasin mudahkan anakku nikah. Ya Allah, berkat surat Yasin mudahkan urusanku. Ya Allah, kalau malu diketahui kawan, ya Allah, berkat surat Yasin. Apa yang kau minta? Terserah aku, apa kau tanya? Ustaz, saya berdoa nih, tak bisa pakai bahasa Arab Pak Ustaz. Doa pakai bahasa Arab cuma 4 aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, shalawat. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, shalawat. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, shalawat. Sisanya pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, berikan aku kemudahan. Berkat surat Yasin ini mudahkan urusanku. Berkat surat Yasin ini lapangkan dadaku. Berkat surat Yasin ini, bagi yang belum nikah, ya Allah, berkat surat Yasin ini mudahkan jodohku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang tak mau berdoa, orang yang sombong. Berusaha aja tak mau berdoa, sombong. Berdoa aja tak mau berusaha, pesong. Pesong itu apa? Mereng sedikit. Orang kalau mereng ini 2, 4. Pertama, balik ke agama. Yang ketiga, antuk kan ketiam. Lurus balik ampere. Nah, kalau 4 ini dilaksanakan, insya Allah wudhu jaga, asal batal wudhu lagi, air kita banyak. Yang kedua, banyak-banyak bersolat. Yang ketiga, zikir, jangan putus, tasbih. Allah. Cuman kadang orang tasbih ini main-main, pelan tasbih. Pas nampak tamu perempuan kencang. Oleh sebab itu maka memperbanyak zikir, banyak, bagus. Apalagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mau puasa sunat, bagus puasa sunat. Kenapa tak Ustaz sampaikan di sini puasa sunat? Tentu kita tak enak nyampaikan puasa. Nanti saya sampaikan puasa, mana kita puasa sunat, mana puasa sunat. Ustaznya makan. Ustaz kok makan? Aku musafir. Oleh sebab itu insya Allah khusyukkan yang 4 ini, bersih kita semua. Nanti kita akan sholat berjamaah. Sholat berjamaah.